laksanakan tentang bagaimana implementasi penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mendengarkan. Kita di sini saling sharing. Mohon izin jika nanti dalam penyampaian saya masih ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Baik, di sini saya akan mencoba mendefinisikan program guru penggerak yaitu tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan mulai melakukan kesepakatan terlebih dahulu karena di dalam kurikulum merdeka ini itu sedikit pengalaman. Setiap kita melakukan sesuatu kegiatan, diharapkan kita melakukan suatu kesepakatan, apakah itu di kelas ataupun di dalam proses pertemuan seperti ini. Kesepakatannya itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain diharapkan untuk mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan dan kata media. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai proses pembelajaran, pertemuan kita, pembahasan diskusi kita, saya mau minta Bapak Ibu untuk melakukan kata semangat pagi ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya memimpin untuk yel pagi ini. Kebenaran karena saya. Kemudian kalau dua, lukiskan dengan tangan dua, gitu ya. Kalau tiga, lukiskan dengan kepala Bapak Ibu. Lukiskan seperti itu. Nah kemudian kalau empat, kembali lagi ke satu, gitu. Empat berarti satu. Kalau lima berarti dua. Nah, kalau enam, lukiskan dengan kepala. Saya ingin melihat Bapak Ibu. Mohon izin. Satu. Dua. Oke, tiga. Tujuh. Tujuh berarti berapa? Tujuh satu Bapak Ibu. Oke. 10 deh. 14. Oke, 15. Memutar dengan kepala ya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi ini gunanya untuk apa? Ini merupakan salah satu poin kita mengajar apakah siswa kita berada di sini dengan fokus gitu. Itu kuncinya. Jadi mengajak siswa kita untuk fokus. Jadi sebelum proses pembelajaran diharapkan seperti itu. Apakah harus seperti itu aja? Enggak, itu terserah kreativitas Bapak Ibu semuanya. Seperti itu dari saya. Baik, kemudian lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan disiplin dan kenapa harus ada nilai-nilai kebajikan universal seperti apa. Kemudian apa sih istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas itu sendiri. Kemudian apa yang kita pahami terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Posisi 5 kontrol kita sebagai guru dan langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi seperti ini. Nah, kita akan mulai pertama dengan kata disiplin. Disiplin sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin, yaitu belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin kita telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menganggap bahwa disiplin itu harus memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Bukan kita meminta orang lain untuk mengerti tentang kita. Berarti kalau dia mengerti dengan mau kita, berarti disiplin sudah kita laksanakan. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya kenyataan yang kita bukan seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat sesuatu kita melakukan buruk itu kesalahan. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, kenapa mereka melakukan seperti itu? Pasti mereka memiliki tujuan. Itu dia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Tetapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain untuk mengikuti kita. Di dalam teori kontrol tidak seperti itu untuk saat ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Yang bisa mengontrol diri kita, orang mengontrol itu diri kita sendiri. Belajar dari kesalahan berarti dia sudah melakukan perubahan dari internal, bukan eksternal lagi. Oke, saya besarkan ini sebentar. Itu PowerPoint-nya kok nggak kelihatan? Restitusi. Supaya apa? Supaya pada saat siswa berubah, motivasi dia untuk berubah adalah motivasi internal, bukan eksternal. Dengan penerapan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini seperti ini. Nah, restitusi itu bersifat dalam prosesnya itu bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orangnya seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini merupakan kata dari saya ambil dari Gosen. Jadi istilah restitusi itu sebenarnya dari Islam Musa di tahun 2004 yang menceritakan tentang bagaimana menerapkan implementasi budaya positif di dalam diri siswa dengan penerapan tipe restitusi seperti ini. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti kita akan lanjutkan ya, Bapak ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sebagai guru harus memberi hukuman? Ataukah posisi kita memberi konsekuensi? Atau restitusi? Sebenarnya restitusi ini berasal dari istilah yang pertama itu kecilnya hukuman. Tapi bagaimana cara kita menghilangkan hukuman pada siswa dengan cara melakukan konsekuensi? Lebih baik lagi bagaimana restitusi? Apabila kita sudah sampai melakukan tindakan dengan restitusi, implementasi budaya positif yang kita terapkan kepada siswa untuk melakukan suatu perubahan ke nilai-nilai yang bersifat universal, kebajikan universal bisa kita capai. Seperti itu kalau kita menerapkan prinsip restitusi. Nah, kemudian ini dia bagaimana cara menerapkan budaya positif. Cara penerapannya pertama kali dari kelas, yaitu dengan cara kita membuat kesepakatan kelas kita. Nah, setelah kita buat suatu kesepakatan kelas, biasanya perjanjian ya. Dari perjanjian itu kita buat suatu keyakinan. Nah, kalau keyakinan ini bisa dijalankan oleh siswa, berarti kita mengajak siswa untuk melakukan sedikit perubahan ke arah yang positif. Nah, keyakinan ini bisa melakukan proses pembelajaran, tidak mengganggu teman. Itu kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah kamu terapkan? Oh, ibu menghormati proses pembelajaran, berarti keyakinan kelas kita hari ini kita terapkan rasa menghormati. Seperti itu. Jadi di dalam proses pembelajaran, nah itu juga bisa dilakukan pada saat ujian, gitu. Pada saat ujian, sebelum kita mulai ujian kita ambil waktunya 5 menit gitu ya. Kalau di dalam restitusi itu seperti itu. Sebelum kita mulai ujian, saya minta waktunya 2 menit atau 3 menit. Kita buat dulu nih peraturan kita selama ujian. Tidak mencontek, Bu, misalnya, apalagi dari dia, dari anak-anak. Nah, tidak mencontek, kemudian tidak melihat catatan, tidak itu kira-kira nilai kebajikan apa yang kamu sudah terapkan? Oh, ibu itu misalkan mematuhi tata tertib disiplin kita dalam ujian atau menghormati proses ujian. Ini yang kita terapkan. Jadi dia akan menganggap bahwa segala tindakan yang dilakukan itu ada nilai kebajikannya dari kita. Seperti itu. Jadi dari kesepakatan kelas itu kita minta suatu akan berakibat negatif bagi siswa. Jika kita melakukan konsekuensi atau restitusi, disiplin itu akan mengarah ke sifat positif kalau untuk restitusi. Kalau untuk konsekuensi netral. Nah, restitusi itu bagaimana? Restitusi itu diharapkan pilihan. Jika kita tidak bisa hindari hukuman, coba perkecil konsekuensi dan coba lakukan dengan cara restitusi. Itu pilihan kita sebaiknya harus kita kerjakan. Kemudian menguatkan murid untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian murid mendapatkan penguatan terhadap perubahan yang dia lakukan. Masalah terpecahkan kalau kita melakukan restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu akan ingat kalau kita melakukan hukuman. Contoh, pada saat dia sampai ke sekolah, dia tidak menggunakan sepatu hitam, buka sepatu. Itu sampai kapanpun siswa itu akan ingat, aku pernah disuruh buka sepatu. Satu hari aku tidak boleh menggunakan sepatu karena aku melanggar peraturan menggunakan sepatu putih. Dia akan ingat. Tetapi
bagaimana caranya kita mengarahkan ke konsekuensi terlebih dahulu. Ke konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Misalkan nih contoh, pada pelajaran PJOK, mohon maaf izin Pak Agung, saya menggunakan pelajaran PJOK, kita mulaikan. Siswa terlambat mas datang ke lapangan. Kamu terlambat berarti kamu lari 10 kali keliling lapangan. Itu sesuai dengan mata pelajarannya PJOK. Berarti konsekuensinya pada saat siswa terlambat masuk di dalam lapangan, mereka berarti harus lari. Kenapa? Karena sesuai dengan PJOK, bukan hukuman. Jadi dia tahu kalau aku berlari karena memang aku terlambat di mata pelajaran PJOK. Makanya Bu ya, suara saya udah tinggi, volumenya tinggi ya, satu mata. Ya, tadi ya seperti itu. Kan sering kita lakukan. Halo, SG. Sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari para guru itu hukumannya tadi. Apakah budaya itu bisa kita rubah atau tetap berjalan seperti itu gitu? Budaya hukuman ya? Iya, itu karena biar bagaimana kalau umpamanya zaman sekarang juga anak kita lulus juga kan, kita tahu anak itu sendiri kalau dia papain kok gurunya nggak marah, ya Bu ya. Terima kasih Ibu Laika untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Pertanyaannya kan seperti ini. Apakah kita kan selama ini sering melakukan hukuman gitu ya? Apakah itu harus kita hilangkan? Kalau kita ingin mengarahkan siswa untuk mencapai perubahan ke arah positif yang lebih panjang, sebaiknya hukuman itu kita hindari. Kenapa? Karena itu akan menyakitkan siswa. Dia akan mengingat itu akan selalu. Tetapi bagaimana cara kita merubah hukuman itu? Melalui suatu tindakan yang disebut dengan restitusi. Nah, bagaimana pola tindakan restitusi itu 3 proses Ibu nanti. Jadi, misalkan nih, siswa terlambat datang ke sekolah. Saya pernah melakukan seperti itu. Siswa terlambat pada saat itu dia lupa mengumpulkan tugas kimianya. Kemudian saya panggil, saya tanya, kebenaran namanya si Angga. Dan Ibu mau nanya, kira-kira hari ini ada kekeliruan nggak yang kamu lakukan? Bu, iya Bu. Saya tadi nggak mengumpulkan tugas. Terus saya tanya, nggak mengumpulkan tugas itu deadline-nya kapan ya? Nah, iya Bu, sebenarnya kemarin janjinya Ibu saya harus kirimkannya ke Padlet. Karena kan saya selalu kirimkan tugas itu kalau nggak ke GCR, pasti ke Padlet. Terus saya lupa Bu mengumpulkannya. Karena saya asik, karena hari ini kan beban mata pelajaran ada yang kebetulan matematika, kata Buna, Ibu, sama Bu Ruli masuk gitu. Jadi saya lupa Bu. Terus saya tanya, menurut Angga, dengan kelalaian Angga, kira-kira Angga sudah melanggar kebajikan apa ya? Nilai kebajikan apa yang belum Angga terapkan nih? Saya kurang disiplin loh Bu. Ya langsung deh, biar dia mikir, jangan kita, kamu terlambat, jangan. Tetapi kita ajak dia melihat kira-kira kesalahannya itu di mana. Ya Bu, saya nggak disiplin. Nah, kira-kira kalau Angga tidak disiplin, tindakan yang Angga lakukan apa nih ke depannya? Bu, saya janji Bu. Terus kita minta lagi ke dia, hanya janji aja. Enggak Bu, kalau bisa kebenaran pas saya tanya, enggak Bu, kalau bisa saya mau jadi PJ kimia deh, saya mau nyati teman saya. Gitu. Muncul tuh dari dia, bukan dari kita. Enggak, itu bukan dari Ibu ya enggak, tapi Angga minta dari menjadi PJ kimia. Berarti tugas Angga apa? Entar Bu, nanti saya yang ingatkan teman-teman mengumpulkan tugas. Mau nggak mau, itu motivasi dari dirimu loh, nak berubah. Bukan Ibu yang minta, tetapi kamu mau jadi PJ, itu permintaan kamu. Nah, artinya untuk kedepannya Ibu akan tanya, enggak, teman-teman sudah mengumpul tugas belum? Dia akan bertanya. Nah, artinya seperti ini yang saya lakukan, membuat si Angga yang sebenarnya 10E2 itu dia berubah. Jadi kalau misalkan dia tanya, Bu, saya udah mengumpul tugas ya Bu? Saya cuma ya oke. Bu, teman-teman sudah saya ingatkan ya Bu? Jadi gitu. Jadi kita tanya, enggak, kalau satu dalam seminggu dia jadi PJ, saya panggil lagi dia, kamu udah jadi PJ, pengalamanmu gimana? Ibu, jadi saya ingatkan. Jadi teman-teman suka tanya ke saya, dan ini tugasnya apa enggak? Sekarang tugas kamu jadi PJ gitu. Jadi dia, saya tanya lagi, enggak, kamu sudah menerapkan nilai kebajikan apa? Saya bertanggung jawab dengan janji yang saya buat. Seperti itu. Saya baca seperti itu. Jadi hindari hukuman. Apakah itu bisa kita jalankan gitu? Melihat kondisi kelas kita ini seperti ini gitu. Memang segala sesuatu itu tidak dimulai dari kecil,
Ya, kalau kita tidak mulai dari satu tangga, kita nggak akan menuju ke tanggal 10. Coba dulu. Jika ada yang salah, kenapa ya salah? Kita coba, bagaimana nih kalau kita ubah seperti ini? Sehingga nanti kita bisa mencapai perubahan yang kita harapkan kepada siswa perkembangan guru. Seperti itu, ya. Mohon izin jika